Bentar, saya stop dulu. Kok di saya suaranya nggak ada? Di kalian ada suaranya nggak? Nggak ada Ibu. Nggak ada, Ibu. Nggak Bentar, ada, Bu. apa ya? Ibu nama Dajjal, harusnya majalah. Nanti deh kita lihat dulu sebentar lagi. Kalau sekarang, nanti ya, nantilah dibenerin lagi. Nanti dilihatnya. Nah, kita ke konsep triase aja. Triase ini adalah satu tindakan untuk memilah atau mengelompokkan korban berdasarkan beratnya cedera, kemungkinan untuk bertahan hidup dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya dan sarana yang tersedia. Nah, ini yang harus dipikirkan di masyarakat atau di situasi bencana ini adalah apakah kita akan berhasil dan bagaimana sumber daya dan sumber dana atau sarana yang tersedia. Itu yang harus jadi dasar pertimbangan. Nah, triase ini pada prinsipnya adalah proses agar kita bisa menempatkan orang, menempatkan pasien, menetapkan korban pada waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat. Jangan sampai kita salah menangani orang, jangan sampai kita terlena dengan teriakan orang. Misalkan ada yang teriak-teriak, kita prioritaskan. Padahal dari segi kegawatan, dia tidak memerlukan bantuan segera. Misalnya, sehingga di triase ini benar-benar kita memerlukan penilaian atau initial assessment yang cepat dan tepat sehingga kita bisa melaksanakan asuhan, melaksanakan bantuan pada pasien di kondisi yang tepat, di waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat, gitu ya. Nah, triase ini pada dasarnya adalah bagaimana kita memprioritaskan pasien, bagaimana kita memberikan prioritas mana yang harus kita berikan intervensi lebih dulu dan mana yang harus bisa kita simpan. Dan ini merupakan salah satu bagian dari apa manajemen disaster yang baik, gitu ya. Dengan triase yang bagus, maka eh, kemungkinan dampak negatif dari bencana itu bisa terselesaikan atau bisa tertangani dengan baik, gitu ya. Nah, triase yang tepat ini perlu kita lakukan, perlu kita apa? Perlu kita apa ya? Perlu kita analisis gitu pasien ini, korban ini, apakah memerlukan tindakan segera atau tidak. Pada prinsipnya, disaster bencana berkaitan dengan disaster berencana, disaster itu kondisi bencana dan tetap kita memerlukan triase karena pada saat kejadian bencana bisa aja berada di luar area yang jauh dari tempat pelayanan kesehatan, misalkan. Kemudian kita kadang-kadang tidak bisa menetapkan apakah ini diagnosis yang tepat tidak bisa kita tetapkan saat itu karena memang terbatas dengan pemeriksaan dan dengan yang lainnya. Sehingga kita memerlukan penilaian yang cukup baik, gitu ya, penilaian yang selektif sehingga kita bisa menetapkan mana yang harus didahulukan. Apa aja yang harus dipenuhi oleh seseorang, sikap seseorang atau personality seseorang yang terlibat dalam kegiatan triase bencana. Pada saat seseorang akan melakukan tindakan triase, tentu saja orang tersebut harus punya penilaian atau pengawasan klinis yang baik. Minimal sudah pernah dinas di UGD, minimal sudah pernah dinas di rumah sakit, atau kalau orang awam minimal sudah pernah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan edukasi, sudah mendapatkan pelatihan tentang kegawat daruratan, gitu ya. Yang dasar aja ya, yang untuk umum. Kemudian harus punya penilaian yang bagus. Jangan sampai orangnya yang galauan gitu ya. Ini teh yang mana dulu gitu. Tapi dia harus langsung bisa memutuskan, oh oke, saya tangani dulu korban A. Korban B saya amankan di area tertentu. Misalnya itu harus memerlukan penilaian yang baik dan harus mampu memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus gitu ya. Karena di bencana itu sistemnya adalah kolaborasi. Sistemnya adalah kerjasama antara berbagai tim, boleh tim kesehatan, tim sosial, tenaga sosial, orang awam, dan lain-lain. Kemudian orang yang terlibat di manajemen bencana juga, orangnya itu harus tenang, gitu ya. Tidak bisa bekerja di bawah stres. Kan kalau di lapangan stres ya, menghadapi keluarga korban, misalkan ini nanya kenapa yang ini dibiarkan, nggak ditangani, ada yang pengen apa kebutuhannya segera dipenuhi, gitu ya. Kemudian kemampuan mengambil keputusan, kemudian harus banyak tahu, knowledgeable, gitu ya. Dia harus segala banyak tahu. Oh, kalau ada perdarahan diiniin. Oh, kalau misalkan area sana itu adalah area yang dekat dengan
daerah yang curam misalnya, itu harus harus dia banyak tahu tentang lahan sekitar. Kalaupun dia orang baru, dia harus mempelajari gitu ya, harus mempelajari kondisi lingkungan, kondisi lapangan. Kemudian, ini penting juga punya sense of humor gitu. Jangan orang ngerti yang tegangan gitu ya, yang serius banget gitu. Nanti nambah capek kerjanya. Kemudian bisa punya problem solving, kreatif problem solving gitu ya. Jadi mampu, kedap ya. Nah, harus punya problem solving yang kreatif. Misalkan nih, saya butuh spal pakai apa? Aspalnya nggak ada. Ternyata nemu sesuatu yang agak lempengan, nemu papan, itu bisa dipakai. Dia bersihkan, dia balut lagi atau tutup dengan kain. Misalkan kain yang ada, adanya jilbab, ya udah pakai itu misalnya. Jadi harus punya kreatif problem solving. Dan selalu available, ada dimanapun, kapanpun gitu. Begitu ada kejadian bencana, ada di grup Satgas bencana, ada kejadian, oh dia siap kapanpun berangkat, dia siap kapanpun membantu masyarakat. Ya, itu personality, ability to effective triage. Kemudian konsep dalam triase bencana ini kategorinya ada daily triase, triase harian. Ini biasanya di rumah sakit. Pada saat kita melakukan asuhan, kita pasti tahu di satu ruangan itu mana sih yang harus didahulukan, mana yang harus mendapatkan perhatian, ya. Kemudian insiden triase pada saat ada kejadian-kejadian tertentu, misalnya kita dinas nih di rumah sakit, tiba-tiba ada kejadian gempa misalkan ya, akhirnya pasien yang datang ke rumah sakit tuh banyak. Itu biasanya insiden triase atau disaster triase. Nah, kalau disaster triase ini triase di bencana alam di masyarakat. Ada taktikal military di militer, special condition dan triase-triase yang lainnya kita lihat. Nah, disaster triase ini merupakan satu kondisi kegawatan di satu lokasi wilayah. Biasanya di sana terjadi kejadian bencana dan kita memerlukan triase. Nah, dalam konsep triase ini kita punya paradigma dari cepat, high tech care ke dia harus cepat memberikan pertolongannya. Kan tidak bisa high tech gitu ya. Teknologi tinggi kalau di lapangan menjadi ke eh, kondisi yang tidak stabil gitu ya, sakit yang tidak stabil gitu ya biasanya. Dan ini harus kita kondisikan. Kalau di rumah sakit kita bisa bergerak cepat, kita bisa menggunakan teknologi CT scan, MRI dan lain-lain. Tapi kalau di bencana di lapangan belum tentu bisa seperti itu. Nah, apa tujuan triase ini? Di tujuan awal untuk disaster triase ini adalah tentu saja kita akan memilah mana pasien yang memerlukan pertolongan segera, mana korban yang sebenarnya aman dan bisa moving sendiri, atau mana yang harus bisa ditunda dalam hitungan berapa lama. Itu adalah inisial tujuan utama dari triase. Nah, di disaster triase atau triase kita mengenal di bencana di yang kritis di KGD ada urgent katastrofik. Nah, kritikal ini adalah ancam kehidupan. Di mana pada saat bencana pasien kondisi kehidupan gitu ya, misalkan boleh di perdarahan yang hebat, dia misalnya mengalami kondisi yang mengancam nyawa dan lainnya. Nah, sebenarnya memerlukan cepat, harusnya tentu saja untuk seperti ini yang kritis ini kita harus berkoordinasi dengan kesehatan lain, berkoordinasi fasilitas pelayanan kesehatan karena tidak memungkinkan untuk ditangani di lahan bencana. Kemudian ada concern kalau urgent itu serius apabila tidak ini dalam beberapa biasanya maka akan jadi kritis gitu. Artinya masih ada zeda spare waktu antara kalau dibiarkan sebenarnya masih tahan gitu ya. Kemudian minor, yang minor biasanya mana terjadi eh, apa kejadian kemudian kondisi ekonominya tidak terlalu
ya tidak terlalu gawat, masih bisa ditunda dan masih bisa ditanggulangi. Dan katastrofik yang terakhir, katastrofik ini kondisi di mana prognosisnya sebenarnya masih memungkinkan. Eh, Lebih baik lah prognosisnya, ada harapan hidup dan lain-lainnya seperti itu. Nah, prinsip triase baik di bencana maupun di rumah sakit sama time saving is life saving. Jadi yang harus diusahakan pertama itu adalah bagaimana kita menghemat waktu supaya bisa menyelamatkan pasien atau korban yang banyak gitu ya. Dari sekian korban yang banyak, semuanya kan ingin selamat. Nah, supaya semuanya selamat, maka kita bisa memprioritaskan yang mana dulu. Sehingga motonya adalah prinsipnya adalah time saving is life saving. Kemudian prinsip berikutnya adalah melakukan the right patient to the right place and the right time. Jadi ada dikelompokkan di kelompok yang sama, di tempat yang sama, dalam waktu yang sama gitu. Mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda. Jadi udah dikelompokkan, oke ini kelompoknya hijau di area sana ditandai itu semua di sana gitu ya. Kemudian melakukan yang terbaik untuk jumlahnya yang banyak, katanya seperti itu. Nah, bagaimana perbandingan antara military disaster dengan military and disaster priority kategori? Di military disaster tadi ya, pada kondisi militer itu kejadian perang, misalkan dia antara di pemerintahan atau yang lainnya dengan kejadian bencana. Di military kita mendapatkan kategorisasinya ada 4. Ada immediate care, minimal care, delayed care, sama expectant care. Yang immediate care harus segera dilakukan perawatan, yaitu pasien-pasien dengan shock, pasien-pasien dengan masalah airway, pasien-pasien dengan cedera dada, chest injury, crash injury, amputasi, atau open fracture. Yang minimal care yaitu yang memerlukan sedikit tindakan, tidak terlalu banyak tindakan. Sedangkan yang delay artinya yang masih bisa bisa ditunda, bisa ditunda dan tidak mengancam kehilangan nyawa gitu ya. Yang delay care itu. Sedangkan yang expectant care itu tanpa treatment pun sebenarnya dia masih bisa untuk diatasi gitu ya. Nah, sementara di disaster ada kelas-kelasnya. Kita biasanya menghubungkan atau mengelompokkan korban bencana itu dari kelasnya, dari warnanya. Ada kelas satu untuk emergensi, itu warnanya merah. Ini kondisi-kondisi yang bencana, yang kritikal. Kemudian ada yang kuning, artinya masih bisa ditunda dalam waktu 20 sampai 2 jam, 20 menit sampai 2 jam bisa ditunda, kayak fraktur terbuka, kemudian luka di dada gitu ya, itu masih bisa ditunda. Sedangkan yang non urgent atau yang kelas 3 itu kita warnai hijau. Yang hijau ini artinya kalau dia tidak ditangani dalam 2 jam atau lebih, ya udah berarti masih aman gitu ya. Jadi kita punya spare waktunya agak lama, 2 jam lebih. Kalau yang kuning kan 20 menit sampai 2 jam. Nah, yang hitam inilah yang sudah meninggal atau harapan hidupnya tinggi. Harapan hidupnya rendah, maaf. Harapan hidupnya rendah itu pasien dengan massive head injury berat, cedera kepala berat, atau ada luka bakar yang ekstensif misalkan ya, luka bakar atau ada perdarahan yang hebat. Nah, untuk kelas-kelas yang ditandai hitam, misalkan kita kasih pena pita hitam, berarti itu nggak memerlukan tindakan yang segera gitu ya, karena memang dari segi kondisi, dari segi keadaan, dari segi sumber daya yang ada, kita nggak memungkinkan melakukan pertolongan karena diperlukan high tech tadi ya, yang teknologinya lebih tinggi, kemudian obat-obatan, alat yang lebih lengkap. Kan daripada ngurus yang memang harapan hidupnya sudah tinggi, maka kita kembali ke yang merah, kuning, sama hijau, yang yang prioritasnya masih ada harapan untuk hidup gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian informasi apa yang harus didapat pada saat kita melaksanakan triase? Jadi pada saat kita melakukan triase, eh, kita mengelompokkan pasien dulu, tadi merah, kuning, hijau, hitam, yang aman biasanya ada nanti contohnya menggunakan metode yang lain, kita kumpulkan yang kategorinya hijau, kita kumpulkan di satu titik, artinya yang hijau masih bisa diatasi 2 jam lebih kan, kita biarkan dulu. Nanti yang kuning atau yang merah, nah pada saat kita melakukan treatment, melakukan intervensi pada yang merah misalkan, atau ada tim yang khusus
kebagian wawancara, kebagian pengajian, maka yang harus kita tanya itu adalah nama, usia, jenis kelamin, keluhan yang dirasa, riwayat penyakit itu harus dapat kita dapatkan dari pasien, kemudian kejadian lukanya seperti apa, misalkan dia punya luka di kaki, patah di kaki itu karena apa, kalau ingat tolong diceritakan gitu ya. Riwayat pembedahan sebelumnya, riwayat alergi, kemudian apakah saat ini dia sedang mendapatkan terapi atau pengobatan, kemudian vaksin yang dia dapat, kalau wanita periode menstruasi terakhir, tanda vital, kemudian skin vital sign, warna kulit gitu ya, suhu, warna, kelembaban, termasuk level of consciousness atau tingkat kesadaran. Itu kita kaji, baru kita lihat apakah ada deformitas, laserasi, yang lain-lainnya. Kemudian kita kaji berat badan, tinggi badan untuk anak-anak, terutama kalau memungkinkan. Kemudian pada saat datang, maunya mode of arrival itu dalam kondisi seperti apa? Apakah di kategori merah, kuning, hijau? Ya, seperti itu. Itu yang harus kita dapatkan datanya lengkap dari pasien. Nah, untuk eh, tahapan dasar triase di hospital, ini kalau hospital ya, hospital di rumah sakit kan biasanya kita lihat ABC ya, airway, breathing, sirkulasi. Kita lihat skin vital atau tanda-tanda kulitnya, warnanya, kelembabannya, sama temperaturnya. Kita lihat pulse sama respirasi. Kita lihat visual inspection dari ada deformitas enggak ya, kelainan bentuk tulang, ada kemerahan, kemudian ada laserasi sama tingkat kesadaran. Itu di rumah sakit awal pada saat pasien datang untuk menentukan triase biasanya ini yang kita lihat ya, sehingga tahu ini kemana, ke hijau, ke merah, ke kuning kalau di rumah sakit ya, ada ruangannya. Tapi kalau di bencana berarti kita tandai boleh dengan di rumah sakit, masih kembali saya, di rumah sakit ada yang dikatakan daily triase. Daily triase ini sebenarnya kurang lebih tujuannya itu untuk mengidentifikasi pasien mana yang memerlukan tindakan segera. Ini bisa berlaku di UGD, bisa berlaku di ruangan. Misalnya kita flashback ya kalau lagi di ruangan. Pagi-pagi pada saat briefing atau operan pergantian dinas kan kita biasanya dioperkan ya, ada 20 pasien misalkan gitu ya. Pasien yang 3 itu dalam kondisi pemantauan karena kondisinya kurang bagus. Disebutkan tandanya apa, tanda vitalnya bagaimana, keluhan-keluhan lainnya bagaimana. Itu adalah sebenarnya mekanisme triase. Nanti disebutkan ada 5 pasien lagi yang akan dilakukan tindakan ini karena semalam mengeluh ini. Itu adalah proses dari triase di hospital setting, baik itu di rumah sakit, di ruang UGD maupun di ruang perawatan biasa. Nah, di hospital sendiri, di rumah sakit sendiri, kita mengenal ada sistem triase 3 tertier, 4 tertier, sama 5 tertier. Jadi ada tiga sistem, ada 4 sistem, sama 5 sistem. Nah, yang 3 sistem biasanya kita kategorikan menjadi emergensi kelas 1, 1A, emergensi, urgent, sama non-urgent. Yang emergensi ini kelas 1, artinya harus ditangani segera. Yang urgent kelas 2, yang non-urgent di kelas 3. Artinya yang non-urgent bisa ditunda dulu, kita atasi yang emergensi sama non-emergensi. Nah, yang 5 sistem di triase ini kita bisa lihat ada emergensinya dibagi 2, kelas 1A sama kelas 1, urgentnya juga ada kelas 2 sama kelas 3. Sedangkan yang baik tertier ada emergensi 1A, emergensi 1, urgen 2, urgen daycare di kelas 3 sama kelas 4. Itu yang 5 sistem. Kita lihat untuk tertier, 3 sistem manajemen triase yang di rumah sakit, kita mengenal urgent sama non-urgent. Nah, emergensi ini, pasien ini harus waktu 15 sampai 30. Apabila tidak itu, maka akan mengancam nyawa kehidupan. Contohnya apa? Obstruksi, kemudian asma, kemudian perdarahan gitu ya, kesadaran. Itu emergensi. Kalau urgent tadi di awal, kurang dari 2 jam, harus masih punya waktu jeda dari 20 menit sampai 2 jam. Contohnya apa? Contohnya adalah pasien dengan fraktur tulang panjang,
pendarahan tapi terkontrol gitu ya. Pasien-pasien dengan masalah psikiatri akut dan lain-lain ini masuknya kategori urgent. Dan yang terakhir, yang non-urgent. Non-urgent ini bisa ditangani, artinya pasien bisa bertahan lebih dari 2 jam atau lebih. Contohnya apa? Pasien dengan fraktur yang sederhana, minor laserasi, kemerahan, atau medikasi yang misalkan orang biasa dapat insulin, tapi insulinnya habis. Nah, itu yang medication refill request gitu, yang atau biasa pasiennya asma, udah rutin mendapatkan obat, tapi obatnya habis, itu masuk kategori non-urgent seperti itu. Kemudian yang port tertier ini tadi ada emergensi, kemudian ada emergensi. Nah, yang emergensinya kita bagi dua, ada emergensi 1A sama 1B. Yang 1A ini yang cardiac arrest, airway obstruksi, sama hemorrhagic dan shock. Yang 1B-nya yang cepat gitu ya, harus memerlukan ini mah segera, ini mah cepat. Nah, biasanya butuh beberapa menit saja atau di 1B ini pasien asma, pasien kardiak disritmia dengan stabil blood pressure ya, tekanan darahnya stabil atau pendarahan hebat tapi tanpa tachikardi. Kalau ada tachikardi, pendarahan hebat ada tachikardi, berarti itu udah mengarah ke shock, maka masuknya di 1A. Ya. Tapi kalau ada hemorragik, pendarahan hebat, dan ada tanda-tanda shock, with shock gitu, ada tachikardi, gitu ya, tekanan darahnya udah rendah, berarti itu masuknya kategori 1A. Jadi di kategori 4 sistem ini ada kategori emergensi 1A sama 1B. Kemudian yang lainnya sama, berarti sisanya urgent dan non-urgent. Jadi emergensi, kalau di 3 itu emergensi, urgent, non-urgent. Kalau di 4 sistem itu emergensi 1A, emergensi 1B, urgent sama non-urgent. Nah, yang 5 sistem, di emergensinya kategori 2 tadi ya, 1A, 1B. Non-urgentnya kita kategorikan 2, yaitu kondisi non-akut sama kondisi non-urgent ambulatory care. Seperti apa itu? Nah, non-urgentnya itu kita buat 2 kategori, yaitu kondisi yang tidak akut, misalnya dia butuh kondisi minor laserasi, ya. Kemudian ada minor joint trauma pada sendi, sendi yang minor lah, sendi kecil gitu ya, atau pasien yang memerlukan tindakan X-ray untuk diagnosis, itu masuknya non-urgent kategori ini non akut. Ada lagi yang non-urgent ambulatory care. Ini artinya pasien yang sebenarnya biasa rutin melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, tetapi polikliniknya tutup misalkan, maka dia datang ke UGD. Ya, tidak semua pasien UGD gawat darurat kan, pada kondisi-kondisi sore misalkan ruang polikliniknya udah tutup, tapi dia butuh misalkan obat asma habis dan lain-lain, maka masuk kategori non-urgent ambulatory care. Jadi pasien-pasien yang rawat jalan eh, yang datang ke UGD. Ya, jadi ada 3 sistem, 4 sistem sama 5 sistem. Yang 3 sistem emergency urgent non urgent, yang 4 sistem emergensinya dibagi 1-2 sama urgent non urgent. Ya, 5 sistem ini emergensinya kategori 1-2, non emergensinya 1-2 sama yang non urgent tadi ya, seperti itu. Oke, ini disaster triase. Nah, kalau kita sudah melaksanakan hospital setting, maka kita ada pre-hospital dan disaster triase. Maksudnya begini, kondisi bencana itu tidak berarti hanya terjadi di lokasi bencana. Pada saat ada bencana, kemudian dirujuk ke satu fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk ke rumah sakit, maka rumah sakit harus sudah menyiapkan hospital disaster plan. Jadi bagaimana rumah sakit tersebut kalau ada bencana? Dua penyebabnya. Bisa bencananya secara umum, artinya misalkan ada gempa bumi, ternyata rumah sakitnya gempa juga, padahal banyak pasien. Itu kondisi hospital kalau mengalami disaster, atau hospitalnya aman, ada kejadian bencana di wilayah mana, ada kebakaran di wilayah mana, pasiennya banyak, korbannya banyak, dirujuk ke rumah sakit. Itu sama disaster atau bencana yang harus
setting di hospital. Jadi tetap aja setiap rumah sakit itu harus punya hospital disaster plan. Kalau ada bencana, rumah sakit harus bagaimana? Siapa yang harus bergerak? Ada dua, bencananya bencana di rumah sakit itu sendiri atau bencana di luar yang datang ke rumah sakit sebagai korban. Sehingga eh, kebencanaan itu tidak hanya orang di lapangan, tapi untuk orang yang di rumah sakit juga. Nah, dari mulai hospital setting, nanti ada pre-hospital sama disaster triage proses. Nah, disaster triage, bagaimana disaster triage di hospital setting? Artinya, kondisi bencananya terjadi di rumah sakit. Bisa rumah sakitnya yang kena bencana, tadi ya kata saya ada gempa atau ada apa, atau ada dari tempat lain yang datang ke rumah sakit karena sebagai dampak bencana. Nah, siapa aja yang terlibat di rumah sakit? Ada dokter biasanya ya. Dia nanti akan berperan sebagai triaser officer atau pemimpin triasenya. Eh, pemimpinnya nanti ya, ketua timnya dalam proses triase. Kemudian biasanya di sana harus ada emergency nursing, perawat UGD 2 orang. Kemudian ada juga perawat UGD 1 sama perawat UGD 2. Perawat UGD 1 untuk mengevaluasi pasien, melihat temuannya apa, melakukan supervisi, melakukan pertolongan secara keperawatan, dan melakukan transportasi. Sedangkan yang perawat emergency 2 itu yang mencatat semua hasil asesmennya. Kemudian ada nursing aid, yaitu tambahan dia nanti yang kasih label, oh ini merah, ini kuning, ini hijau. Nah, si nursing aid ini nanti yang akan menandai, melakukan triase, oh ini masih kategori merah, ini kategori hijau, ini kategori kuning. Dan satu lagi transporter. Misalkan yang transporter ini harus dirujuk ke ICU, yang ini harus ke ruang radiologi, yang ini harus dilakukan tindakan apa gitu ya, itu adalah transporter. Jadi satu tim yang ada di rumah sakit pada saat terjadi hospital disaster adalah dokter dengan 2 orang tenaga perawat emergensi, 1 orang perawat pembantu, dan seorang transporter. Ya. Nah, di hospital setting pada saat ada kejadian bencana, maka yang harus dilakukan adalah rapid assessment. Nanti akan belajar tentang RHA ya, Rapid Health Assessment. Nah, Rapid Health Assessment ini nanti akan menempatkan pasien sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan hasil triasenya. Seperti itu. Biasanya kita akan melakukan evaluasi, melakukan pengkajian juga bagaimana kondisi pasien. Nah, selama kejadian disaster, pasien-pasien yang tidak mengalami, bukan korban bencana, itu akan tetap dilanjutkan perawatannya atau tinggal di emergency department. Artinya, pada saat ada kejadian bencana nih yang di luar hospital, misalkan Rumah Sakit Dr. Soekarjo kan di UGD-nya banyak juga pasiennya ya, ada pasiennya. Habis ini close ya, nanti kita lanjutkan setelah ini. Kita connect ke yang tadi lagi ya.